tetap semangat ya Bapak Ibu ya, walaupun bulan puasa, semoga tidak mengurangi semangat kita dan menjadi amal ibadah buat kita semua. Saya sedikit mengulang atau menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan Pak Gawang. Tujuan kita pada hari ini dalam rangka sosialisasi Perdirjen 7327 ini, tujuannya yaitu kita ingin mendefinisikan peran kepala sekolah dalam transformasi satuan pendidikan yang mengacu, ingat ya Bapak Ibu, mengacu pada rapot pendidikan dan kurikulum merdeka. Kemudian kita dapat mendefinisikan praktek dan kualitas peran kepala sekolah dari sudut pandang transformasi satuan pendidikan. Tampil aja bisa diubah Bu Wiwi, mungkin buat slide sudah diperbesar ya? Ya, sudah terlihat. Silakan teruskan. Guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah ini harus mampu memimpin dan mengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui transformasi pembelajaran yang intinya berpihak kepada peserta didik. Transformasi pembelajarannya ini berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, model kompetensi kepemimpinan sekolah dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang sebelumnya nomor 6565-B/2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru sudah tidak sesuai dengan peran kepala sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Kemudian yang ketiga, Perdirjen GTK 7327/2023 tentang model kompetensi kepala sekolah mencabut Perdirjen GTK 6565-B/2020 tentang model kompetensi dalam pengembangan profesi guru. Jadi, Perdirjen GTK 6565 ini sudah dicabut ya Bapak Ibu, digantikan dengan Perdirjen GTK 7327. Nah, apa sih isinya di Perdirjen 7327/2023 ini? Isinya tentang model kompetensi kepala sekolah. Ada lampiran, mungkin nanti kita bisa share ya, Pak Gawang bisa mungkin dibantu untuk menge-share tentang Perdirjen 327 di ada lampirannya terdiri dari nama kompetensi, definisi kompetensi apa saja. Tadi kompetensinya ada berapa tadi Bapak Ibu yang disampaikan Pak Gawang? Ada 3 ya, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian definisi kompetensi ini nanti masing-masing tadi sudah disampaikan oleh Pak Gawang mengenai kepribadian dan saya nanti di sosial. Kemudian nanti dilanjutkan dengan profesional sampai kepada deskripsi level, indikator kompetensi, sampai kepada level kompetensi. Kita sebagai kepala sekolah berada di level manakah kompetensi yang kita miliki. Jadi sama-sama ya kita coba pahami. Saya akan lanjutkan tadi kompetensi kepribadian sudah Pak Gawang, saya masuk ke kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini ternyata kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, di mana kemampuan kepala sekolah untuk memberdayakan warga satuan pendidikan berkolaborasi. Ingat ada kata kunci, berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, serta terlibat dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Jadi di kompetensi sosial itu berkolaborasi dengan warga satuan pendidikan dan masyarakat, terlibat dalam organisasi profesi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Saya bahas di kompetensi sosial saja dulu ya. Kita masuk di kompetensi sosial. Ada rincian kompetensinya, di mana kompetensi sosial ini ada pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian ada kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Yang ketiga ada keterlibatan dalam organisasi, profesi, dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.
Intinya kalau kita lihat di kompetensi sosial ini, baik di pemberdayaan warga satuan pendidikan, kolaborasi, keterlibatan dalam organisasi, itu semuanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau kualitas satuan pendidikannya. Jadi tujuannya di situ ya. Dilihat lagi, kita lihat ada indikator, ini indikator, ada kita lihat lagi subindikatornya. Nah, di pemberdayaan warga satuan pendidikan, ini ada 2 subindikator, kalau kolaborasi itu 3 subindikator, kalau keterlibatan organisasi profesi jejaring itu ada 2 subindikator. Nah, kita masuk ke kompetensi sosial indikator dan subindikatornya. Apa saja indikator dan subindikator di pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Bapak Ibu, nanti ketika bertemu dengan sebuah kasus atau ketika Bapak Ibu merefleksi, nanti kan ada refleksi yang Bapak Ibu lakukan sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu akan merasakan, oh saya ada di mana, saya sudah melakukan apa, di poin 21 ada 2.11, ada titik 2.1.2. Nah ini Bapak Ibu akan melihat, saya ada di mana ya, melakukan seperti ini, oh saya ada di indikator subindikator manakah saya? Ini Bapak Ibu harus pahami, di kompetensi ini ada indikator dan subindikatornya. Jadi dilihat 2.1, 2.11, pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Ini pemberdayaan guru ya, tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Kemudian 2.12, pemberdayaan orang tua atau wali untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Mungkin untuk di poin 2.1, saya minta bantuan Bapak Ibu nih. Bisa memberikan contoh tidak? Seperti apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai kepala sekolah atau dilihat sebagai kepala sekolah dalam pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bisa raise hand, bisa menyampaikan contohnya? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang punya pengalaman terkait dengan pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Ada? Ya, Pak Ahmad Dairobi ya? Pak Ahmad Dairobi? Pak Ahmad? Ya, terima kasih. Ya, iya, terima kasih Pak. Silakan Pak, bisa memberikan contohnya seperti apa Pak? Untuk contoh pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, ya kalau yang saya terapkan misalnya dengan melalui arahan bimbingan kepada guru atau tenaga pendidikan untuk mempersiapkan, artinya membuat persiapan yang matang sebelum guru tersebut mengadakan KBM atau tatap muka dengan peserta didik. Salah satunya seperti itu Bu contohnya. Terima kasih. Oke, ada lagi? Yang resen Ibu Evi Maria. Silakan Bu Evi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pemberdayaan kepada guru dan tenaga kependidikan dengan memberikan dukungan kepada guru untuk mengikuti webinar atau mengikuti pelatihan atau mengikuti BIMTEK seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi di 2.11 ya Bu ya, Bu Evi ya, sama seperti tadi Pak Ahmad di 2.1.11 ya, subindikator. Pak Lantang silakan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kepala Sekolah SDN 3 Karangagung dari Lampung Barat. Selama ini yang saya menerapkan sama dengan Ibu yang barusan, saya menerapkan untuk rekan-rekan Dewan Guru untuk meningkatkan
Intinya untuk rekan Dewanku, saya melaksanakan sejenis webinar dan workshop untuk mengundang beberapa yang ahli di bidangnya untuk diterapkan di sekolah-sekolah kita. Itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Lantang. Jadi masih menerapkan dengan memberdayakan guru-gurunya mengikuti workshop, webinar ya Pak ya, memberikan kesempatan kepada guru-gurunya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya dengan lewat workshop dan webinar. Ada lagi? Ya, Terima kasih Pak Lantang. Pak Tekat. Ya, silakan Pak Tekat. Cukup, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, terima kasih Pak Lantang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Tekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Tekat, videonya sudah aktifkan Pak Tekat. Ya, suara yang masuk. Di mute Ya, aja yang silakan. ngobrol. Ya, silakan Pak Zul. Pak Tekat, silakan Pak Tekat. Kalau saya, Bu Wiwi, untuk memperdayakan guru dan tenaga pendidikan, yang pertama, saya memberikan contoh yang terbaik untuk mereka, yang jelas. Yang kedua, saya meningkatkan kompetensi mereka melalui mungkin lokakarya atau workshop dalam rangka untuk meningkatkan kinerja sekaligus mungkin kualitas dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, Bapak Ibu guru yang mau melaksanakan tugas mengajar sebelum perangkat pembelajarannya diselesaikan untuk mengajar harus ditandatangani oleh kepala sekolah dulu, sehingga prosedur kegiatan itu terstruktur dan mungkin kawan-kawan akan lebih enjoy dalam melaksanakan tugas karena semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh kepala sekolah disiapkan. Mungkin itu Bu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tekat. Pak Zulkarnain, kok nggak ada yang ngasih bantuin saya di contoh subindikator 21.2 ya? Coba 21.2-nya seperti apa sekaligus Pak Zul? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak? Ya, terima kasih untuk Bu Wiwi yang telah memberi kesempatan saya untuk berbicara. Ini ada 2.11 pemberdayaan guru dalam dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Saya selaku kepala sekolah UPT SD Negeri 2 Sidodadi, untuk pemberdayaan guru dan tenaga pendidikan, saya memberikan penguatan motivasi kepada guru-guru saya untuk mengikuti webinar, workshop, apalagi di tempat kami bertugas ada KKG, saya memfasilitasi mereka untuk giat mengikuti KKG dan memberikan contoh dan semangat kepada mereka untuk selalu mengembangkan diri. Saya selaku kepala sekolah sudah berusia 50 tahun masih tetap mengikuti program guru penggerak. Makanya saya berikan kepada mereka contoh bahwa kita harus semangat untuk mengembangkan diri, untuk meningkatkan kualitas kita dalam melaksanakan pembelajaran di pendidikan. Dan juga saya melakukan observasi dan peninjauan kepada perangkat-perangkat pembelajaran sebelum mereka melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya tanyakan kesiapan mereka. Ya, yang itu untuk peningkatan pemberdayaan tenaga pendidik dan pendidikan di tempat saya. Yang saya lakukan adalah utama itu adalah memberi motivasi semangat pada mereka untuk selalu mengembangkan diri. Itu saja, Bu.
Terima kasih. Kalau 2.12-nya? 2.12 kolaborasi untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Komunikasi efektif dengan warga satuan pendidikan yang menengah pada 1.2 itu pemberdayaan orang tua atau wali untuk meningkatkan kualitas 21.2 ya, pemberdayaan orang tua wali untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan ya. Di tempat tugas saya melibatkan orang tua wali ketika untuk mengadakan pembuatan kurikulum juga, penentuan kurikulum. Kami mengundang beberapa wali murid dan komite meminta masukan, dan juga kami sering mengadakan rapat kepada wali murid 3 bulan sekali untuk pertemuan dengan wali murid, meninjau kembali untuk murid-murid kita, memberikan penguatan kepada mereka untuk selalu memantau, karena pembelajaran tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah pun harus dipantau oleh orang tua belajar. Halo, izin Bu, tanya Bu. Ya, halo. Izin Bu, saya Bu. Ya. Siapa ya? Saya nggak terlihat. Pak Sude Bu. Oh, Pak Sude. Ya, oh ya Bu, yang saya cukup begitu Bu. Ya, terima kasih Pak Zul. Ya. Ya, SMP 1 Ketapang ya Bu. 1 Ketapang Lampung Selatan ya Pak Sude. Ya, betul. Dekat laut Bu, dekat laut Bakahuni. Nah, jadi sering ini ya Pak ya, mancing ya Pak. Iya, ya saya cuma sedikit ya Bu. Terima kasih waktunya. Iya, silakan Pak. Kalau di SMP 1 Ketapang ini, ya kami menyadari bahwa tugas kepala sekolah adalah meningkatkan sumber daya baik itu guru maupun non guru. Nah khususnya guru, kami yang terakhir kali kami lakukan di bulan Januari kemarin adalah mengundang guru-guru penggerak. Nah kebetulan kami ini sekolahnya adalah mandiri berubah, jadi kami ini tidak dapat bantuan untuk bos kinerja, tapi kami mandiri berubah. Nah sehingga cara kami untuk mempercepat action di lapangan tentang kurikulum merdeka ini, kami undang itu guru-guru penggerak, apakah dia dari SD atau dari SMP, ada 5-10 guru mapel penggerak itu kami undang langsung memberikan sosialisasi dan bintek kepada guru-guru kami, mulai dari penyusunan program, modul ajar dan sebagainya itu sampai asesmen, kemudian langsung mengadakan supervisi kelas di kelas. Nah, jadi dia rupanya guru-guru ini lebih familiar, lebih enjoy kalau dia bertanya atau dia diberi materi oleh guru-guru teman-temannya sendiri, Bu. Nah, seperti itu terakhir. Nah, karena saya pernah mengundang Ibu Ulfa yang dari Balai Guru Penggerak Provinsi. Ini bagus secara kebijakan, memang beliau bagus, tetapi guru-guru kami ini kurang maksimal dia menyerap ilmunya, sehingga saya perlu ambilkan guru-guru penggerak di sekitar sekolah. Itu yang kami lakukan dan ternyata itu baik Bu hasilnya Bu. Nah jadi akhirnya ini saya sudah mulai sekarang supervisi kelas. Itu saya amati, mereka saling mengamati, guru yang satu mengajar, yang satu mengamati. Jadi guru ini sudah mulai berinteraksi, saling melengkapi, di mana kurangnya satu, yang lainnya bisa berpendapat secara leluasa. Nah demikian Bu, baik secara administrasi maupun secara action. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sude. Jadi yang Pak Sude lakukan, pemberdayaan guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya, itu salah satunya dengan memanggil ya, menghadirkan, membantu guru penggerak untuk datang ke sekolah Bapak supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya di sekolah. Saran saya sih, kenapa nggak kolaborasi dengan sekolah penggerak? Sekolah penggerak Lampung Selatan itu banyak juga loh Pak. Jadi antara guru penggerak dan sekolah penggerak
itu berkolab dan saling bersinergi untuk membantu sekolah-sekolah IKM mandiri. Itu sih harapan kami dari Ya, terima DJP. kasih. Terima kasih. Jadi Bagus. kalau bersinergi antar guru penggerak dan sekolah penggerak itu kan lebih maksimal ya. Terima kasih Pak sudah memberikan contoh di 21.1. Saya sebetulnya ingin gimana berbagi pengalamannya di 21.2. Ini ada 2 orang terakhir, Ibu Sri Gustini. Ibu Sri. Awan-awan masuk angin itu kalau keringat tuh Bu. Halo Bu Sri. Nggak pernah Masih tetap dicolok memantau Bu Sri? Sampai masuk angin. Atau saya Halo, jangan bicara di pondok Pak yang tidak berkepentingan. Silakan Bu Wiwi, diaktifkan Bu Wiwi suaranya. Suaranya diaktifkan ya Bu Wiwi. Suaranya diaktifkan ya Bu Wiwi. Simil. Ya. Terima kasih Pak Sude, Pak Lantang, Pak Ahmad, tadi Pak Zul ya. Saya masih ingin ada di 1.2. Ini bisa Bapak Ibu berbagi pengalaman. Ini yang sudah present, ini Ibu Sri dengan Ibu Umi yang terakhir. Ibu Sri, bisa bantu saya memberikan contoh praktik baik yang sudah dilakukan di 21.2? Ibu Sri, halo? Bisa mendengar suara saya? Halo? Ibu Umi Hani? Bisa mendengar suara saya? Iya, silakan Bu Umi. Bisa membantu memberikan contoh seperti apa di 2.1.2? 2.1.2. Baik Bu, kalau di lembaga saya kebetulan saya ini dari TK Bu. Suara saya terdengar Bu? Terdengar jelas. Nah, jadi kalau di lembaga saya kami mengadakan kegiatan bersama wali murid. Bahkan wali muridnya itu sudah ada menamakan diri, namanya itu Laskar Prabu. Laskar Prabu itu adalah perkumpulan para ayah dan ibu wali murid kami. Ini banyak sekali kegiatan yang dilakukan Bu. Karena kalau di pendidikan anak usia dini itu kan kalau kita langsung dengan anak-anaknya itu kan tidak seperti di SMP ya Bu, anak-anak bisa diajak paham dan maksud itu. Tapi kalau di TK itu kita kerjasamanya itu dengan wali muridnya. Jadi kegiatan apapun kita selalu kolaborasi dengan wali muridnya. Wali murid juga memberikan ide-ide kegiatan-kegiatan. Misalnya kalau kita di akhir semester itu kita biasanya wali murid untuk merefresh kegiatan dari anak-anak kita di kelas atau kita ada kegiatan apa itu juga keluar dari ide itu muncul dari wali murid. Jadi kita kerjasama dengan adanya kerjasama antara wali murid itu luar biasa Bu. Kita akan lebih mudah untuk melaksanakan kegiatannya. Jadi dukungan dari wali murid itu juga sungguh luar biasa. Itu untuk yang ada pemberdayaan di wali muridnya. Bahkan di kegiatan apapun kita pasti akan selalu melibatkan Laskar Prabu ini Bu. Jadi kita kegiatan yang kita lakukan bersama. Ya, Laskar Prabu. Jadi persatuan untuk wali murid kami itu namanya Laskar Prabu. Gitu, Bu. Ada singkatan Prabunya? Persatuan para ibu. Oh, persatuan Laskar itu Laskar itu sebuah gerakan gitu Bu. Nah, Prabunya itu Prabu gitu kan, persatuan para persatuan. Karena kebetulan kalau kami di TK itu yang hadir untuk kegiatan apa-apa itu biasanya untuk ibu-ibunya. Jadi untuk bapaknya ya sangat minim sekali mungkin karena aktivitas dan kebetulan kan saya di daerah pedalaman ya Bu, saya dari Lampung Timur seperti itu Bu. Nah untuk itunya kalau mungkin untuk kompetensi gurunya itu pertama sekali yang kami lakukan di lembaga saya khususnya itu kami refleksi. Setiap kegiatan apapun kami melakukan refleksi. Nah dari refleksi itu guru juga tahu mana ya misalnya
kegiatan mana yang belum dilakukan, kegiatan mana yang sudah dilakukan, terus tujuannya mau seperti apa, dan kira-kira ke depan mau melakukan apa itu. Jadi kami setiap melakukan, setelah melakukan kegiatan, kami pasti melakukan refleksi. Pun bahkan di hari-hari biasa dan komunitas belajar kami pun juga berjalan, Bu. Nah, disitulah kami merefleksi setiap kegiatan yang ada. Tidak gampang untuk membentuk itu, Bu. Luar biasa perjuangannya. Terus dari sini kebetulan kita juga ada pertemuan kalau di Taraf TK itu namanya PKG, Pusat Kegiatan Gugus, yang kita lakukan di kecamatan kita masing-masing, di kecamatan khususnya di kecamatan saya itu ada kita berbagi praktik baik. Selain teman-teman di kombelnya itu berbagi praktik baik, yang mungkin kami ada 4 kelas. Lembaga saya itu ada 4 kelas. Yang pertama mungkin di kelas A bisa berbagi praktik baik. Pengajaran yang seperti apa sih? Nah, kita bedahnya di komunitas belajar tersebut, Bu. Setelah kita melakukan refleksi dan kita ada kegiatan itu untuk tingkat sekolahnya. Nah, untuk di tingkat kami berbagi praktik baik di tingkat kecamatan, kebetulan juga salah satu guru kami itu juga ada pengurus gugusnya. Nah, di situ kami berbagi praktik baiknya di situ. Walaupun kami belum sempurna, walaupun belum baik 100%, tapi kami mencoba berbagi praktik. Ternyata ketika ada tantangan yang seperti ini, ada solusi yang seperti ini. Itu yang kami bagikan, Bu. Seperti itu. Itu di lembaga saya TKPKK Purbasbodo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bu Umi. Luar biasa dari praktek baik yang sudah dilakukan, bagaimana pemberdayaan orang tua atau wali murid, dan bagaimana memberdayakan guru, antara guru dan orang tua itu saling bersinergi ya Bu ya, saling berkolaborasi ya Bu, bagaimana supaya peningkatan kualitas pendidikan, pembelajaran di satuan pendidikannya sesuai dengan yang diharapkan. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi, kalau di TK mungkin wajar gitu ya, orang tua harus memang dilibatkan kalau TK. Ini saya pengen sebetulnya yang di jenjang SMA, SMP, pelibatan orang tua dalam untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya itu yang sudah dilakukan seperti apa. Tapi tadi Ibu Umi udah luar biasa menceritakan pengalaman praktek baiknya yang ternyata dengan pemberian orang tua atau wali murid ini sangat membantu sekali bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolahnya. Baiklah, terima kasih Bu Umi. Oke, saya minta untuk Pak Samsi, silakan. Ini tadi contoh TK ya, saya pengen contoh dari SMP, SMA, atau dari SD, seperti apa? Silakan. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Samsi. Pemberdayaan warga satuan pendidikan meningkatkan kualitas pembelajaran di subindikator 2.1.2 ya. Iya, 2.1.2. Di sini kalau kami yang ada di pelosok Lampung Barat, untuk pemberdayaan orang tua itu kami selalu melibatkan setiap akan ada kegiatan, baik yang sifatnya internal ataupun eksternal, dan kami selalu memberikan ruang waktu, baik itu secara daring di komunitas orang tua melalui wali murid dan wali kelasnya, dan juga kami selalu secara berkala mengundang komite dan wali murid dalam rapat-rapat internal sekolah untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan di sekolah. Nah, tentunya dalam hal ini pemberdayaan wali murid di sini kami memberikan ruang yang seluas-luasnya agar supaya, karena wali murid itu tahu betul karakter dan yang ingin diharapkan oleh orang tua pada anaknya, sehingga mereka menyampaikan kepada kami baik melalui
daring atau luring, memberikan masukan-masukan kepada kami secara positif, dan kami tidak membatasi waktu-waktunya. Jadi kapanpun mereka bisa memberikan masukan. Ini yang kami lakukan di sekolah kami selama ini. Mungkin itu pengalaman Itu setiap pekan ya Pak?